Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Aldi Heriwardito akan membuat video kuliah tentang modul anestesi penyakit jarang sebagai bagian dari kelengkapan sertifikasi dosen. Modul ini biasanya dilakukan kuliah pendahuluan dahulu, ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan residen atau mahasiswa membuat presentasi tentang kuliah-kuliah yang lain atau materi-materi, karena dalam penyakit jarang ini ada beberapa penyakit yang akan mereka paparkan. Kemudian selanjutnya adalah residen akan mencari kasus yang kemudian kita lakukan case-based discussion. Jadi ada tahapan-tahapannya seperti itu. Biasanya memang didahului dan kuliah pendahuluan dahulu. Jadi capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan anatomi, patofisiologi, kemudian manajemen perioperatif dan komplikasinya. Kemudian selanjutnya residen mampu melakukan pengelolaan terhadap bagaimana persiapan, optimalisasi, kemudian tata laksana anestesi, jadi melakukan anestesi itu sendiri dan perawatan pasca anestesi, bahkan jika terjadi komplikasi diharapkan mahasiswa mampu melakukan pengelolaannya. Pada anestesi penyakit jarang ada beberapa diagnosis ya, di mana residen harus mampu melakukan penata laksanaan anestesi pada kondisi-kondisi tertentu. Yang dimaksud penyakit jarang ini adalah tetralogi Fallot, Marfan syndrome, hipertermia maligna, pheochromocytoma, dan thalassemia. Jadi memang ada beberapa kasus di mana walaupun jarang ditemukan, akan tetapi kasus-kasus ini membutuhkan penanganan bedah dan anestesi, sehingga kompetensi ini wajib dimiliki bagi seluruh dokter anestesi. Yang pertama adalah TOF atau tetralogi of Fallot. Tetralogi of Fallot ini sebenarnya memang insidensinya cukup jarang ya. Kita lihat bahwa 7-10% dari seluruh penyakit jantung bawaan yang ada, dan diperkirakan itu 3-5 per 10.000 kelahiran. Memang insidensinya kecil. Pada penelitian epidemiologi penyakit jantung di Indonesia, di RSCM dalam hal ini jumlah kasus TOF selama 1 tahun itu sampai 7%. Walaupun kasus atau insidennya kecil, tetapi pasien dengan diagnosis TOF ini biasanya memiliki kelainan kongenital lain misalnya, jadi membutuhkan tata laksana bedah yang komprehensif, sehingga pasti dokter anestesi dalam suatu prakteknya akan mendapatkan kondisi seperti pasien TOF ini yang harus dilakukan pembiusan. Sebenarnya apa itu TOF? TOF itu masalah utamanya ada di yang nomor 1, right ventricular outflow tract obstruction. Jadi bentuknya bisa pulmonary stenosis sampai pulmonary atresia. Jenis pulmonary stenosisnya ini sendiri bisa yang ada di valvular, ada yang di infundibular, atau yang supravalvular, atau bahkan yang total sama sekali tidak ada pulmonary valve-nya, atau kita sebut pulmonary atresia. Yang kedua adalah ventricular septal defect, di mana terjadi defek septum ventricle sehingga terjadi pirau atau shunting, dalam hal ini dari kanan ke kiri. Kenapa dari kanan ke kiri? Karena kita tahu bahwa terjadi stenosis di pulmonal, sehingga tekanan di kanan akan lebih tinggi daripada tekanan di jantung kiri. Kemudian yang selanjutnya adalah overriding aorta, ya. Yang terakhir adalah right ventricular hypertrophy atau otot jantung kanan yang menebal. Ya, kira-kira anatominya akan seperti ini. Kita lihat bahwa yang pertama adalah pulmonary stenosis, di mana ini kita lihat terjadi penyempitan, aliran darah ke pulmonalnya terganggu.
ya. Ini jantung kiri, ini jantung kanan. Bisa infundibular ya, di sini tebal otot jantungnya, atau valvular atau supravalvular. Apa akibatnya? Akibatnya tekanan di jantung kanan tinggi. Sehingga biasanya otot jantung kanan ya tadi ya, right ventricular hypertrophy ya. Right ventricular hypertrophy, tekanan jantung kanan tinggi, ada VSD sehingga shuntingnya akan ke arah kiri ya. Akibat dari shunting yang ke arah kiri ini kita lihat bahwa aliran darah itu ada yang langsung masuk ke aorta. Ini yang kita sebut overriding aorta ya. Jadi aortanya sedikit terbuka atau menganga gitu ya, sehingga aliran darahnya dari kanan bisa langsung masuk ke aorta. Bagaimana kita menegakkan diagnosis ya? Memang penegakan diagnosis biasanya itu dilakukan oleh dokter anak. Tapi kita lihat bahwa diagnosis yang dominan itu hypercyanotic spell. Jadi pasiennya sudah biru, tapi bisa pada kondisi tertentu bertambah biru yang sangat hebat. Misalnya pada saat olahraga atau pada saat ya mandi air dingin misalnya gitu, kedinginan ya bisa juga. Kemudian adanya murmur sistolik. Pada ronsen torak nanti kita bisa lihat ada boot shape ya, bentuknya seperti boot atau seperti sepatu. Pada ekokardiografi EKG dalam hal ini 12 sadapan itu biasanya ditemukan right ventricular hypertrophy. Pada eko tentunya diagnosis pasti daripada TOF ini adalah dengan ekokardiografi atau MRI jantung. Tata laksana utamanya pasti repair ya. Sebenarnya repair itu biasanya memang usia 6-18 tahun, tapi umumnya sekarang akan semakin kecil bisa dilakukan ya. 2 tahun itu juga sudah bisa dilakukan. Yang dilakukan adalah penutupan VSD dengan patch ya, dengan suatu graft gitu. Kemudian otot ventrikel kanannya ditipiskan karena tadi kita lihat bahwa otot kanannya tebal dan menutup RVOT tadi, right ventricular outlet tract, serta kartu pulmonalnya yang kecil tadi diperbesar ya. Kadang-kadang pada kondisi tertentu tidak dilakukan definitif langsung total repair ini ya, tapi dilakukan prosedur paliatif yang disebut dengan Blalock-Taussig shunt. Itu adalah shunt atau dipasang graft shunting antara arteri ya, bisa subclavia, bisa aorta gitu ya, langsung ke pulmonary arterinya, sehingga di bypass ya, langsung di bypass, tidak melewati sumbatan yang ada di katup pulmonal ini ya. Bisa dibayangkan di sini ada subclavia ya, biasanya di sini ada subclavia ya, langsung di shunting ke arteri pulmonalis ya. Arteri pulmonalis biasa di belakangnya ini ya, bisa ke sini gitu ya, atau bisa ke sini, atau yang kalau dari sebelah kiri bisa langsung ke sini ya, itu Blalock-Taussig shunt. Sedangkan kalau definitif itu langsung di repair ya, di repair itu tadi VSD-nya ditutup, kemudian ini ya, sumbatannya ini harus dibersihkan, diperbaiki, katup pulmonalnya juga dibuka ya. Kadang-kadang ini ukuran pulmonary arterinya tidak sebesar ini ya, kecil, jadi harus di patch juga, ditambal sehingga lebih besar lagi. Pada pemeriksaan preoperatif kita harus lakukan anamnesis yang baik ya. Kita tanyakan sering spell tidak, sering tiba-tiba bertambah biru atau tidak, sehingga kita tahu severity daripada kasus ini apa ya. Severity bisa terjadi jika semakin besar pulmonary stenosisnya, artinya semakin berat derajat obstruksinya, biasanya pasiennya semakin biru dan semakin berisiko apabila kita lakukan pembiusan ya, karena dengan gampangnya tidak ada aliran darah sama sekali ke paru. Dari pemeriksaan fisik biasanya kita temukan clubbing figure, kemudian kita cek saturasi, tadi EKG sudah, ronsen torak sudah ya. Nah, ini penting juga analisa laboratorium. Pada saat kita melakukan pembiusan pada pasien-pasien dengan TOF, itu kita harus cek juga profil darah lengkap, kimia darah, dan koagulasi. Karena
derajat biru yang sangat berat itu biasanya salah satunya mengganggu koagulasi ya. Karena polisitemia ya, karena delivery oksigennya terganggu sehingga dia butuh HB yang lebih tinggi tapi akibatnya mengganggu fungsi koagulasi. Ya, ini tadi contoh boot shape ya, bentuknya kita lihat seperti sepatu gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan manajemen anestesinya? Yang pertama, menjaga frekuensi nadi ya. Kita jangan sampai takikardia ya. Contractility-nya harus tetap dipertahankan, terutama preload-nya dulu ya. Dengan preload yang baik, kontraksinya jantung baik, sehingga aliran ke pulmonalnya ini tetap lancar lah gitu ya. Curah jantungnya juga baik. Kemudian jangan sampai terjadi penurunan SVR yang mendadak, karena begitu terjadi penurunan SVR semakin besar shunting dari kanan ke kirinya. Main airway pressure-nya juga kita harus jaga supaya PVR-nya tidak terlalu tinggi. Kemudian menjaga atau meningkatkan SVR ya tadi ya. Kalau SVR-nya terlalu rendah, itu akibatnya shunting dari kanan ke kirinya akan besar. Kemudian kita juga harus bisa jika terjadi hipersianosis ya, jadi saturasinya misalnya awalnya 70, 80, tiba-tiba turun sampai 60, 50. Nah, itu kita harus segera atasi segera sebelum terjadi asidosis ya. Kalau sudah terjadi asidosis akan memicu kembali cyanotic spell yang lebih berat lagi, sehingga pasien akan makin susah lagi kita perbaiki aliran darah ke parunya. Ya, ini biasanya juga disertai dengan penurunan kontraktilitas ventrikel kanan ya. Ya, ini kita lihat ya. Kalau SVR, jadi SVR di jantung kiri ya, kalau terlalu turun di sini tekanannya rendah, ya kita lihat bahwa aliran ke kiri akan lebih besar, jadi makin biru lagi pasiennya. Pasien asidosis makin berat lagi ini stenosisnya ya, apalagi ditambahi dengan kontraksi jantung kanan yang menurun. Apa saja komplikasi yang bisa terjadi? Yang pertama adalah emboli udara. Hati-hati kalau akses intravena itu jangan sampai ada bubble ya pada saat kita masukkan cairan. Karena bisa lewat piraunya kemudian langsung ke sistemik atau bisa ke otak ya. Jadi pasiennya bisa stroke jatuhnya. Aritmia ya. Kemudian jet setelah pembedahan sering terjadi, bisa atrial flutter ya. Kemudian fibrillasi ventrikel. Kemudian tadi hypercyanotic spell. Jadi aliran darah ke parunya itu turun mendadak ya, karena infundibularnya tadi, otot jantung kanannya semakin nebal sehingga aliran darah ke parunya semakin rendah lagi ya. Hipoperfusi paru karena spasm infundibulum, sehingga terjadi gagal jantung kanan akhirnya atau disfungsi jantung kanan. Oke, jika terjadi hypercyanotic spell, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus punya akses IV yang baik ya, karena kita harus kasih cairan, harus kasih obat-obatan dengan cepat. Kadar oksigen memang kita harus naikkan ya, hati-hati pada pasien-pasien yang tergantung pada PDA atau MAPCA. Kalau oksigen konsentrasinya terlalu tinggi, akibatnya dia akan vasokonstriksi itu PDA dan MAPCA-nya, sehingga alirannya makin jelek lagi ya. Jadi tetap kita naikkan fraksi oksigen, tapi mungkin jangan sampai 100%. Berikan phenylephrine ya, salah satunya ya. Kita berharap SVR-nya naik sehingga aliran darah itu dari kanan ke kirinya itu berkurang, karena tekanan di kirinya kita naikkan ya. Berikan cairan 20 cc per kilo atau loading ya, sehingga cardiac output atau preloadnya baik, cardiac stroke volume-nya akan baik ya, untuk melawan gradien dari pulmonary stenosis tadi. Lakukan kompresi abdomen, posisi knee chest position, sehingga SVR-nya naik, tekanan di kirinya naik, sehingga shunting dari kanan ke kirinya akan berkurang. Kemudian kita juga bisa mendalamkan anestesi atau memberikan opioid bisa juga. Tujuannya adalah untuk mengurangi
kontraksi ya. Jadi memang akibat dari kontraksi dari otot jantung ini di infundibular, akibatnya pulmonary stenosis akan semakin berat. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh katekolamin induce, sehingga kita harus berikan obat-obatan anti nyeri ya, anestesi inhalasi tadi, kemudian fentanyl atau opioid bisa. Tapi hati-hati pada pemberian anestetik inhalasi, SVR-nya juga turun, sehingga bisa potensi memperberat ya. Kemudian bisa juga diberikan esmolol ya, atau beta blocker, yang tujuannya adalah untuk tadi relaksasi daripada otot kardiaknya tadi. Pasca operasi, tentu pasien perlu pengawasan khusus karena bisa saja pasien nyeri, tidak nyaman, kedinginan, itu bisa menyebabkan hypercyanotic spell tadi. Sehingga anti nyeri kita harus perbaiki, mungkin perawatan ICU atau high care unit dibutuhkan ya. Kemudian kalau pasiennya dilakukan paliatif ya, dilakukan pemasangan BT shunt, itu mungkin perlu berikan heparin dosis rendah yang kita switch ke aspirin apabila pasien sudah bisa makan per oral ya. Nah, pada pasien yang TOF yang sudah di BT shunt, mungkin juga kita perlu segera start atau mulai lagi heparin atau aspirin. Kesimpulannya, masalah utama pada TOF itu tadi adalah obstruksi atau aliran darahnya ke paru. Sehingga inilah yang akan mempersulit atau menjadi tantangan buat dokter anestesi untuk dalam melakukan pembiusan. Manajemen anestesi jangan sampai terjadi penurunan SVR atau terjadi peningkatan RVOT. Kalaupun terjadi, yaitu terjadi hypercyanotic spell, kita harus bisa melakukan tata laksananya. Tata laksana berupa pembedahan paliatif, BT shunt tadi, atau total repair, VSD closure, dan PS reseksi atau perbaikan pulmonary stenosisnya. Untuk mendalami tentang TOF ini, bisa juga membaca salah satu buku literatur kita, yaitu Anesthesia for Congenital Heart Disease. Ini dari editornya Dean Andropoulos ya, buku yang cukup baik. Ya, demikian kuliah pendahuluannya. Jadi selanjutnya adalah ada beberapa kasus jarang tadi kita lakukan, kita cari pasiennya, kemudian nanti kita lakukan anestesi dan tata laksana, kumpulkan datanya, kemudian kita lakukan case-based discussion berdasarkan kasus-kasus tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.